Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ketiga, Juraij, ahli ibadah yang soleh. Dahulu, di masa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ada seorang ahli ibadah yang soleh di kalangan Bani Israel bernama Juraij. Juraij memiliki sebuah rumah ibadah atau shauma'ah yang biasa dipakainya untuk beribadah. Di suatu hari, ibunya datang memanggilnya, "Wahai Juraij." Tatkala itu, Juraij sedang mengerjakan sholat. Maka Juraij berkata dalam hatinya, "Ya Rabbi, ibuku atau sholatku?" Maka dia memilih melanjutkan sholatnya hingga pulanglah ibunya. Keesokan harinya, ibunya datang kembali di saat Juraij sedang sholat. Dan seperti sebelumnya, Juraij tetap memilih sholatnya. Demikian pula ketika keesokan harinya, untuk yang ketiga kalinya, sang ibu memanggil. Juraij tidak menyambutnya lagi. Akhirnya marahlah sang ibu. Ibu Juraij kemudian berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau mematikannya sampai dia bertemu dengan perempuan pelacur." Juraij terkenal sebagai seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel, hingga di suatu saat ada seorang pelacur yang terkenal kecantikannya berkata kepada orang-orang, "Jika kalian mau, aku dapat menggoda Juraij." Maka pergilah wanita tersebut ke rumah Juraij dan merayunya. Akan tetapi sedikit pun Juraij tidak mau melihat wanita itu. Maka wanita itu berzina dengan seorang penggembala yang tidak jauh dari rumah ibadah Juraij hingga dia pun hamil. Ketika anak yang dikandungnya telah lahir, wanita pelacur tersebut berkata kepada orang-orang ini, wanita pelacur tersebut berkata kepada orang-orang, "Ini ada anak Juraij." Marahlah orang-orang yang mendengar hal itu. Maka mereka segera ke rumah ibadah Juraij. Mereka menghancurkan rumah ibadah Juraij dan memukulinya. "Kenapa kalian melakukan hal ini?" tanya Juraij. Orang-orang menjawab, "Karena engkau telah berzina dengan pelacur ini, ia telah melahirkan anakmu." Juraij selalu bertanya, "Mana bayi itu?" Orang-orang lantas membawa bayi tersebut kepada Juraij. "Lepaskanlah aku, biarkan aku sholat dulu," pinta Juraij. Selesai sholat, Juraij mendekati bayi itu dan menekan perut sang bayi dengan jari sambil berkata, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Tiba-tiba bayi itu menjawab, "Fulan, si penggembala." Setelah mendengar keterangan sang bayi, orang-orang segera mencium dan memeluk Juraij. Mereka ingin membangun kembali rumah ibadah Juraij dari emas. Akan tetapi Juraij berkata, "Tidak usah, kembalikan saja seperti semula lagi." Maka mereka segera membangun kembali rumah ibadah Juraij. Diceritakan kembali dari hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari nomor 3253 dan Muslim nomor 2550. Wallahu a'lam.